dia itu sudah diperingati, Prit, jangan mandinya jangan angan, sudah minggir. Habis itu ditinggal sebentar makan di warungnya mertuanya, Pak Eko namanya, Mas Heri itu makan. Habis itu hanyut terus. Cuman apa namanya itu nggak ada orang yang dari istrinya sama bapaknya juga itu nggak ada teriakan minta tolong, sampai nggak bisa bilang apa-apa, kayak diem aja kayak sepaneng gitu. Shock ya? Shock. Sampai nggak teriak minta tolong, nggak apa gitu. Kakak beradik terseret ombak pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada hari Sabtu 30 Mei 2026. Keduanya diketahui bernama Barokatul Hidayat, usia 28 tahun, dan adiknya bernama Rifki. Pencarian korban dilakukan selama 3 hari, melibatkan unsur gabungan dari tim Rescue Posar Jember, BPBD Kabupaten Jember, Polsek Ambulu, Koramil Ambulu, Polairut Polres Jember, Pos TNI AL Puger, SAR Rimba Laut Payangan, serta masyarakat setempat. Dan berikut informasi selengkapnya dari laporan rekan kami, Sri Wahyuni, dalam program Saksi Kata. Liburan keluarga yang ditambahkan oleh Barokatul Hidayat, 28 tahun, berakhir menjadi duka mendalam. Pria asal Pedukuhan Karangkebon, Dusun Gaplek Barat, Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia setelah terseret ombak pantai Payangan, Jember. Barokatul hanyut bersama adik kandungnya, Rifki, 22 tahun, saat berwisata di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, pada Sabtu 30 Mei 2026, siang sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah pencarian intensif selama 3 hari, jasad Barokatul akhirnya ditemukan pada Senin 1 Juni 2026 pagi, sementara sang adik masih dalam proses pencarian. Peristiwa memilukan ini bermula saat Barokatul dan Rifki yang sehari-harinya merantau dan bekerja di Sukawati, Bali, pulang ke kampung halaman mereka di lereng Gunung Argopuro untuk menyambut Lebaran Idul Adha. Kakak beradik ini tiba di Jember pada Rabu 20 Mei 2026 malam. Setelah 10 hari berada di rumah, Barokatul bersikeras mengajak keluarga kecilnya berwisata di pantai selatan Jember setelah anak perempuannya yang berusia 6 tahun pulang dari sekolah TK. Istri Barokatul, Musrihatul Hasanah, 23 tahun, mengaku sempat memiliki firasat buruk dan mencoba melarang suaminya untuk pergi ke laut karena faktor keselamatan. Keluarga kecil itu akhirnya berangkat menggunakan 2 sepeda motor dengan total 5 orang anggota keluarga, yaitu Barokatul, Rifki, Musrihatul, dan anak mereka serta ayah korban, Imam Syafi'i. Sesampainya di Pantai Payangan, Jember, tempat yang baru pertama kali mereka kunjungi, semua anggota keluarga kecuali Musrihatul memutuskan untuk mandi di laut. Musrihatul memilih mendampingi anaknya bermain di tepi pantai, sementara suami dan adik iparnya berenang agak ke tengah hingga kedalaman sebatas perut orang dewasa. Nah, sekitar pukul 13.00 WIB, Rifki tiba-tiba terseret ombak besar. Melihat adiknya dalam bahaya, Barokatul langsung memeluk dan berusaha menyelamatkan Rifki. Namun, arus gelombang laut selatan yang sangat kuat justru menyeret tubuh kakak beradik tersebut ke arah gugusan karang di sisi selatan pantai hingga hilang dari pandangan. Melihat kejadian itu, Musrihatul sempat syok dan nyaris melompat ke laut demi menyelamatkan suaminya. Beruntung, aksi nekat tersebut berhasil dicegah oleh warga sekitar. Kami informasikan untuk pencarian 2 wisatawan asal Kecamatan Panti yang dinyatakan hilang kemarin di Pantai Payangan. Hingga saat ini operasi SAR masih sedang berlanjut. Tim SAR gabungan hingga saat ini masih belum memiliki tanda-tanda keberadaan korban atau hasil masih nihil. Untuk seluruh kita terbagi menjadi 3 sektor. Pertama yaitu sektor laut, penyisiran laut, di mana ini tergabung dari Basarnas, dari BPBD serta dari SAR Rimba Laut. Yang kedua adalah seru darat. Ini seru darat melakukan penyisiran dari seputaran LKK hingga pantai Watu Ulo. Yang ketiga yaitu seru drone. Ada drone, kita dibekali oleh drone, dimiliki oleh potensi SAR, kita maksimalkan untuk melakukan secara visual
dari udara. Kita optimalkan untuk spot-spot yang sekiranya dicurigai ada korban-korban yang terhimpit di karang bebatuan. Baik, untuk teman-teman, hingga saat ini untuk tinggi gelombang cuaca cukup tinggi dengan arus yang cukup dinamis. Ketinggian gelombang atau ombak kisaran antara 1,25 meter hingga tinggi maksimum itu 2,5 meter dengan kecepatan angin maksimum itu 12 knot. Kami himbau untuk seluruh teman-teman yang melakukan pergerakan di air tetap melakukan update perkembangan secara intens dengan BMKG, serta apabila memiliki kondisi darurat atau kecelakaan di perairan segera menghubungi pihak pengelola wisata dan bisa menghubungi call center kami di 115. Terima kasih. Mas, ini untuk operasi SAR ini standarnya berapa hari dilakukan? Baik, untuk SOP yang kita miliki yaitu 7 hari operasi SAR, tapi kita melihat perkembangan yang ada. Kalaupun memang sebelum 7 hari korban sudah dinyatakan bisa terevakuasi semua, operasi SAR bisa dihentikan, ataupun selama 7 hari korban masih belum ditemukan tapi ada tanda-tanda keberadaan korban, operasi SAR juga bisa akan dilanjut hingga batas sesuai dengan arahan dari pimpinan. Kemarin kejadiannya itu seperti apa, Mas? Dua wisatawan hanyut itu. Awal saya tidak tahu. Saya waktu naik kerang kamar mandi, pas istri saya manggil, mas ada orang hanyut. Nah ini saya langsung keluar lari ngejar itu. Sampai ke batuan sudah gak ada, sudah tenggelam. Nah, habis itu istrinya sudah tenggelam, udah gak kelihatan kayak mambang gak ada, sudah tenggelam. Ada bapaknya, terus ada istrinya itu mau depresi karena lihat suaminya hanyut itu udah hilang, udah tenggelam, depresi, dia mau loncat nyari suaminya. Saya pegangin, udah saya peganginnya sampai orang-orang banyak yang kebatuan juga. Sambil lihat sudah nggak ada yang tenggelam, juga nggak ada. Akhirnya saya gotong sama teman-teman juga, yang perempuannya, yang istrinya itu saya bawa di warung sini. Terus itu ada bagol cilok namanya Mas Her. Itu awalnya itu dia itu sudah diperingati, Prit, jangan mandinya jangan angan, sudah minggir. Habis gitu ditinggal sebentar makan di warungnya mertuanya, Pak Eko namanya, Mas Her itu makan. Habis gitu itu hanyut terus kan. Mas, kondisi kemarin memang suasana sepi atau gimana? Kalau suasana kemarin sepi. Waktu kejadian sepi ya? Sepi ya. Sedangkan kondisi ombak? Cuman apa namanya itu nggak ada orang yang dari istrinya sama bapaknya juga itu nggak ada teriakan minta tolong. Gitu. Sebagian orang yang duduk-duduk yang lihat juga itu kayak nggak ada yang bersuara minta tolong. Ya bisa faktor nggak ngelihat. Kondisi ombak? Tapi kalau bapaknya sama istrinya itu melihat, tapi dia kayak sepaneng gitu Pak, nggak sampai nggak bisa bilang apa-apa, kayak diem aja kayak sepaneng gitu. Shock ya? Shock. Sampai nggak teriak minta tolong, nggak apa gitu. Kondisi ombak memang tinggi kemarin? Kalau ombak posisinya surut, cuman arus agak deras, ombak pun agak sedikit kasar. Cuman posisinya itu surut, kecil ombak, nggak pasang. Cuman kondisi gelombangnya agak kasar. Gelombangnya ketinggian berapa? Kalau ketinggiannya kurang paham, cuman Bagi orang sini kasar ya itu? setengah. Jadi memang kondisi cukup membahayakan bagi wisatawan? Cukup, kalau bagi wisatawan yang nggak tahu medan, lokasi, terus nggak bisa berenang ya cukup membahayakan. Tapi kondisi saat hari ini ramai, kemarin dari pagi sampai sore itu posisi wisatawan banyak seperti ini atau gimana? Maksudnya keramaiannya? Enggak, agak sepi kalau kemarin Sabtu. Kalau sekarang kan hari liburan. Dia lagi dekik dan nak. Ya. Kan cara pandesa teroma. Bayi kan lagi kadang ngaji di nak tak ala kata Roma ngaji di nak. Ya. Cita sulit Iya, dekik mengaji dekik lagi mari betuk. Ya ruwa dekik mati nasek dekik pengaji tak ala kedua ya. Jadi sana mana bisa ya iya, mana bisa iya di sana di sana kita ada nak. Albion benanak tibi repolan nari je ben pan sa ong kuan mulai dia almarhum lagi almarhum dia itu. Iya.
Update terbaru Senin 1 Juni 2026, Barokatul Hidayat ditemukan meninggal dunia di jarak sekitar 1,21 km dari lokasi tenggelamnya. Dan hingga berita ini dilaporkan, proses pencarian masih terus dilakukan karena satu korban bernama Rifki belum ditemukan. Dan Tribuners, sekian Saksi Kata episode kali ini. Sampai jumpa di Saksi Kata. Wani sampai saya juga parkir aja ngomong, sopo saya nolong ini.